Baik, kalau gitu aku mulai aja ya teman-teman. Selamat pagi, menjelang siang semuanya. Sebelumnya aku mau ngucapin terima kasih buat teman-teman semua yang udah sempetin dan luangkan waktunya untuk join di webinar aku yang kedua ini. Uh, Sebelumnya perkenalkan, aku Marcelina Kristanti, masih peserta magang di Bisaya Academy, posisi Business Development. Pada kesempatan kali ini, uh, materi yang mau aku sampaikan dalam webinar ini kurang lebih sama dengan yang kemarin, dengan yang bulan kemarin sebelumnya. Namun ini lebih ke part 2-nya, yaitu Starter Kit for Investment atau kayak dasar-dasar literasi pasar modal. Nah, sebelum lanjut lagi lebih dalam, mungkin aku akan sedikit rewind dulu apa aja yang udah aku sampaikan saat webinar sebelumnya. Nah, jadi di webinar yang sebelumnya itu aku nyampein kayak beberapa tips dan dasar-dasar juga terkait investasi dan tips-tips untuk bagi para pemula untuk memulai investasi. Kayak langkah pertama tuh kita harus menetapin tujuan kita dulu, apa yang mau kita dapetin dari investasi itu. Terus yang kedua, kalau kita udah netapin tujuan kita dalam berinvestasi, mungkin kita bisa mulai investasi lebih awal, karena semakin dini kita berinvestasi akan semakin lebih baik. Langkah ketiga, tips di langkah ketiga itu investasi secara otomatis, yang dimana maksudnya itu kita perlu menyisihkan uang kita untuk diinvestasikan secara otomatis setiap bulannya. Dan langkah selanjutnya, tips selanjutnya yang nggak kalah penting juga, kita harus melihat kondisi keuangan kita. Dan yang paling penting adalah kita perlu menggunakan uang dingin kalau kita mau berinvestasi. Jadi jangan sampai kita mengganggu kebutuhan dan pengeluaran kita yang menjadi prioritas untuk berinvestasi. Kita tetap harus mengutamakan kebutuhan dan pengeluaran prioritas kita dulu, baru kita berinvestasi. Dan tips terakhir tuh perdalam literasi investasi, kayak pelajari lagi lebih dalam tentang saham, obligasi, reksadana, sertifikat deposito, portofolio, dan perdalam juga pemahaman kita soal keadaan pasar. Nah, karena di webinar sebelumnya nih yang part pertama belum aku jelasin lebih detail tentang apa itu pasar modal dan reksadana. Jadi dalam webinar kali ini aku akan jelasin. Mungkin yang pertama dulu tentang pasar modal. Pasar modal itu apa sih? Jadi kan pasti kalau kita mau berinvestasi, kata-kata ini tuh pasti bakal sering banget kita dengar. Jadi pasar modal itu adalah tempat untuk bertemunya orang-orang yang memperjualbelikan instrumen keuangan atau efek, biasa disebutnya, kayak saham, obligasi, reksadana, instrumen derivatif, dan lain sebagainya. Terus pasar modal ini punya fungsi bagi masing-masing pihak. Pihak pertama tuh perusahaan. Fungsinya adalah untuk menghimpun dana dari masyarakat. Pihak kedua itu investor atau kita yang nanti akan berinvestasi. Itu fungsinya adalah tempat menghasilkan return atas investasi yang kita berikan. Dan pihak ketiga adalah pihak negara. Fungsinya adalah memberikan pajak dan menjadi indikator pertumbuhan iklim bisnis suatu negara.
Beberapa instrumen yang umum diperdagangkan di pasar modal itu ada 3 umumnya. Yang pertama ada saham, atau si saham ini adalah surat bukti kepemilikan atas suatu perusahaan. Terus yang kedua obligasi, yang mana artinya adalah surat utang yang diterbitkan oleh negara atau perusahaan untuk menghimpun dana, yang mana biasanya juga disebut fixed income. Dan instrumen ketiga yaitu reksadana, yang mana adalah instrumen yang menghimpun uang dari banyak investor untuk diinvestasikan dalam suatu portofolio yang terdiri atas saham, obligasi, dan instrumen pasar uang. Reksadana ini juga dikelola oleh manajer investasi. Selanjutnya, dalam pasar modal juga kita perlu tahu, kan tadi sebelumnya juga udah aku singgung tentang investor. Nah, investor ini sebenarnya ada banyak tipenya, ada 3. Kalau berdasarkan profil resikonya, investor dibagi menjadi 3, dan hal ini itu akan berpengaruh terhadap instrumen investasi yang cocok dan potensi dari return yang didapatkan. Nah, tipe yang pertama itu investor konservatif, di mana kalau kita berinvestasi di sini itu melihatnya resikonya akan rendah. Contohnya kayak tabungan, deposito, sama reksadana pasar uang. Terus yang tipe yang kedua adalah moderat, yang mana ini itu risikonya menengah. Contohnya reksadana campuran. Dan tipe yang ketiga ada tipe agresif, di mana resikonya ini akan tinggi. Contohnya kayak saham, reksadana saham, komoditas, forex, dan lain sebagainya. Oke, kita lanjut. Yang kedua, setelah kita tahu tentang apa itu pasar modal secara luasnya, di sini aku bakal jelasin tentang reksadana juga secara luas. Jadi, reksadana itu sendiri adalah kumpulan dana investasi yang diinvestasikan ke berbagai instrumen keuangan untuk menghasilkan keuntungan. Contohnya seperti saham, obligasi, dan pasar uang. Mungkin ini juga udah aku mention juga di sebelumnya. Dan reksadana ini dikelola oleh manajer investasi. Nah, dalam reksadana ini ada 6 jenis ya teman-teman semua. Yang pertama, reksadana pasar uang. Contohnya itu ada deposito atau sertifikat Bank Indonesia. Terus jenis kedua ada reksadana obligasi. Dalam reksadana obligasi ini minimal 80% dana ditempatkan di obligasi, sisanya di instrumen pasar uang. Lalu yang jenis yang ketiga ada reksadana saham. Reksadana saham ini kurang lebih hampir sama, cuman bedanya ditempatkan di saham dan sisanya di pasar uang atau obligasi. Jenis keempat ada reksadana campuran, di mana penempatannya itu maksimal 80% di salah satu instrumen pasar, contohnya pasar uang, obligasi, dan saham. Sisanya ditempatkan di instrumen lainnya. Jenis kelima ada reksadana indeks. Reksadana indeks ini ditempatkan di suatu indeks acuan dan performanya itu bergerak mengikuti indeks. Dan jenis yang terakhir ada reksadana syariah, di mana pengelolaan dananya mengikuti prinsip syariah di pasar modal. Nah, selanjutnya juga ada
aspek-aspek penting, ada 9 aspek penting pada reksadana yang perlu kita tahu juga. Aspek di sini maksudnya istilah yang akan sering kita dengar saat kita berinvestasi di melalui reksadana nantinya. Yang pertama ada Asset Under Management atau AUM, di mana maksudnya adalah total dana investor dalam suatu reksadana. Terus yang kedua ada Net Asset Value atau NAV. Itu artinya adalah harga reksadana per unit. Ketiga, Compound Annual Growth Rate atau CAGR adalah tingkat pertumbuhan rata-rata harga reksadana per tahun dalam jangka waktu tertentu. Lalu yang keempat ada expense ratio, yang mana artinya adalah persentase biaya operasional pengelolaan reksadana. Kelima, max drawdown, yang mana adalah persentase penurunan terbesar suatu reksadana dalam periode tertentu. Terus aspek keenam ada alokasi aset, yang artinya maksudnya adalah proporsi penempatan dana di jenis-jenis instrumen. Lalu yang aspek ketujuh ada top holdings, yang mana adalah alokasi aset investasi terbesar sebuah reksadana. Kedelapan, prospektus, yang mana adalah dokumen berisi informasi produk reksadana. Dan yang kesembilan, fund fact sheet, nah artinya adalah laporan bulanan yang berisi informasi pengelolaan dan perkembangan reksadana. Nah, perlu kita ketahui juga bahwa reksadana ini memberi keuntungan dari kenaikan NAV yang tadi aku mention sebelumnya, yaitu net asset value atau harga reksadana per unit, sehingga nantinya akan menghasilkan capital gain. Selain itu kita juga perlu tahu tentang dollar cost averaging atau DCA, yang mana ini adalah strategi untuk berinvestasi secara rutin tanpa memperhatikan posisi harga reksadana, karena hal ini dikarenakan sulitnya memprediksi pergerakan pasar modal, sehingga nantinya tuh akan sulit untuk menentukan secara spesifik waktu yang terbaik untuk membeli reksadana itu kapan. Jadi kita perlu menggunakan strategi ini gitu kalau mau berinvestasi di reksadana. Nah, mungkin sedikit aja untuk webinar kali ini yang aku sampaikan. Aku berharapnya webinar kali ini sama kayak webinar yang pertama, yaitu lebih ke sharing dan diskusi, karena di sini juga aku masih belajar juga, masih belum terlalu tahu banyak soal investasi. Jadi ini aku hanya membagi apa yang pernah aku baca dan pahami teman-teman semua. Jadi kalau misalkan ada dari teman-teman yang mau nambahin atau nanggapin, atau mungkin bukan nambahin, mungkin sharing juga gitu terkait investasi yang mungkin dari apa yang udah aku sampaikan nih, masih ada lagi gitu yang mau disampaikan sama teman-teman yang gak kalah penting juga buat teman-teman yang lain yang mau mulai berinvestasi juga. Jadi kalau misalkan dari teman-teman ada yang mau apa yang udah aku
bilang tadi, boleh ya teman-teman. Mungkin boleh kalau misalkan nggak bisa on mic, mungkin bisa di chat soal tanggapannya terkait investasi itu bagaimana, dan kita tuh baiknya gimana gitu. Mungkin jadi inti dari webinar part 2 ini aku lebih jelasin tentang apa itu pasar modal sama reksadana. Mungkin di webinar selanjutnya aku akan uh, sharing lagi masih sama terkait investasi, mungkin dari sahamnya secara detail gitu, karena dari webinar sebelumnya dan webinar sekarang pun aku belum jelasin terlalu banyak gitu kan soal saham. Jadi mungkin nanti di webinar selanjutnya aku akan sharing terkait saham. Oke teman-teman, apakah ada yang mau bertanya atau sharing juga, boleh banget di chat. Mungkin 1 atau 2 menit ya teman-teman. Mungkin aku izin nambahin lagi, sharing lagi yang apa yang menurut aku penting kalau kita mau mulai berinvestasi, selain kondisi keuangan kita yang harus diperhatikan gitu, jangan sampai uang panas dalam tanda kutip kita gunakan untuk berinvestasi gitu, jangan sampai ya teman-teman. Seperti yang udah aku sebutin juga tadi di awal dan di webinar sebelumnya, kalau kita mau berinvestasi itu kita harus menggunakan uang dingin dalam tanda kutip, atau uang yang benar-benar nggak kita pakai gitu, di luar kebutuhan dan pengeluaran prioritas kita. Itu tuh sebenarnya hal utama, karena nggak jarang juga yang aku lihat gitu, orang-orang di luar sana mereka karena tertarik dengan mendengar investasi yang returnnya akan besar gitu, jadi mereka membutuhkan uang tersebut gitu, jadi mereka tergesa-gesa gitu untuk melakukan investasi, padahal mereka belum memperhatikan juga apakah uang yang mereka gunakan untuk berinvestasi itu apakah sudah di luar dari prioritas mereka atau pengeluaran utama mereka gitu. Jadi itu harus diperhatikan juga ya teman-teman. Dan juga kalau menurut aku sendiri, mungkin kita harus sering-sering baca artikel atau berita tentang perekonomian Indonesia dan negara juga, biar tahu, karena kalau misalkan ada resesi atau apapun itu akan berpengaruh juga dengan dunia pasar modal tuh, kayak saham turun atau saham naik gitu kan, dan itu tuh nggak nentu dan waktunya tuh nggak bisa terprediksi gitu, jadi kita harus sering-sering mantau juga di berita, ini lagi perekonomian lagi bagus gak, lagi naik gak, lagi baik, dan kita punya uang dingin yang aku bilang tadi, baru kita berani untuk berinvestasi. Tapi kalau misalkan kondisi perekonomian negara tuh lagi nggak baik, aku saranin buat jangan dulu gitu, karena return besar tuh peluangnya kecil teman-teman. Ini tuh sih kayaknya nggak ada ya teman-teman yang mau nambahin atau sharing juga. Kalau gitu mungkin aku akhirin aja webinar kali ini. Terima kasih buat teman-teman
yang udah join, udah luangin waktunya buat dengerin sharing aku di webinar kedua ini. Uh, Semoga apa yang udah aku sampaikan ini bermanfaat buat teman-teman semua. Dan buat teman-teman juga yang kalau mau berinvestasi tapi masih takut-takut juga, aku harap dari materi ini juga jadi makin paham gitu bagaimana kita harus bertindak kalau mau berinvestasi itu. Aku juga mau minta maaf kalau apa yang udah aku sampaikan nih, apa yang udah aku sharing itu ada yang salah, ada yang kurang, karena aku juga masih sama-sama belajar juga. Uh, Sekali lagi aku ucapin terima kasih buat teman-teman semua. Uh, Kalau gitu aku akhirin ya webinar kali ini. Terima kasih teman-teman semuanya. Selamat beraktivitas.